Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Tri Risma Harini. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi. Risma adalah kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Tri Risma Harini atau yang akrab disapa Risma lahir di Kediri, Jawa Timur, tanggal 20 November tahun 1961. Risma adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Muhammad Zuzaini dan Siti Mujiatun. Masa kecil Risma lebih banyak dihabiskan di Kediri. Dikarenakan beberapa hal, Risma dan saudara-saudaranya harus pindah ke Surabaya ketika menjelang usia remaja. Silsilah dari garis ayah. Tri Risma Harini adalah putri dari Muhammad Zuzaini. Muhammad Zuzaini adalah seorang PNS yang bekerja di kantor pajak Surabaya. Muhammad Zuzaini menikah dengan Siti Mujiatun. Dari pernikahannya, Muhammad Zuzaini memiliki 5 orang anak. Muhammad Zuzaini juga memiliki usaha toko bahan-bahan sembako seperti beras, jagung, gula, telur, dan lainnya. Ia adalah seorang pekerja keras dan gigih. Muhammad Zuzaini selalu melibatkan kelima anaknya dalam mengelola usaha tokonya dengan tujuan mendidik anak-anaknya agar lebih menghargai uang. Muhammad Zuzaini juga sangat peduli terhadap nasib anak-anak yatim. Beliau sampai menyiapkan rumah khusus untuk menampung dan memelihara anak yatim dari keluarga tidak mampu. Ada sekitar 40-50 anak asuh yang selalu diperhatikan dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri olehnya. Seringkali Risma kecil diajak untuk ikut ayahnya berkunjung ke rumah tersebut. Ayah Risma selalu mengajarkan anak-anaknya untuk berbagi dan mengalah kepada anak yatim. Muhammad Zuzaini adalah putra dari Yasin Samsudin yang telah lama berada di kota Surabaya. Pada masa kolonialisme, Yasin Samsudin adalah pemimpin Laskar Hizbullah Surabaya. Ia adalah salah satu kiai besar di kota Surabaya yang ikut bertempur pada peperangan 10 November 1945. Saat usianya memasuki sekolah dasar, Tri Risma Harini menempuh pendidikannya di SD Negeri Kediri dan lulus sekolah pada tahun 1973. Risma sempat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Kediri. Namun, ia pindah ke Surabaya karena mengikuti ayahnya, Muhammad Zuzaini, yang dipindah tugaskan di kantor pajak Surabaya. Setelah di kota Surabaya, Risma melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 10 Surabaya dan lulus tahun 1976. Kemudian, Risma melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Setelah lulus, Risma melanjutkan pendidikan strata 1 arsitektur di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 1997, Risma bekerja menjadi PNS pemerintah daerah kota Surabaya. Risma pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota atau Bapeko Surabaya. Kemudian, Risma melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil program manajemen pembangunan kota di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya
dan meraih gelar masternya pada tahun 2002. Risma memulai karirnya sebagai Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya pada tahun 1997. Risma perlahan mulai menghijaukan Surabaya. Ketika dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, dia memulai gerakan untuk membersihkan sekaligus mempercantik Kota Surabaya. Hasil kerja keras Risma bersama jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuahkan penurunan volume sampah di Surabaya. Pada tahun 2004, volume sampah mencapai 264.000 meter kubik per bulan. Pada tahun 2005 menjadi 261.000 meter kubik. Tahun 2006, volume sampah tinggal 161.000 meter kubik per bulan. Dan sekitar 160.000 meter kubik langsung terangkut ke tempat penampungan akhir atau TPA. Sisanya diolah warga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi pupuk kompos. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia diplot untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2008. Tak lama kemudian namanya diusung oleh PDI Perjuangan menjadi wali kota. Kinerja Tri Risma hari ini sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menjadi salah satu pertimbangan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mencalonkannya sebagai wali kota. Di PDI Perjuangan, Risma tercatat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pendidikan dan kebudayaan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Melalui pemilihan langsung tahun 2010, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma Bambang diusung oleh PDI Perjuangan dan memenangi Pilkada Surabaya tahun 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53% dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September tahun 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya untuk periode tahun 2010 sampai 2015. Namun di tengah masa jabatan, Bambang mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Wisnu Sakti Buwana, putra politisi senior PDI Perjuangan, Wakil Ketua MPR RI periode 1999 sampai 2004, yaitu Sucipto Sujono, yang terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014. Sejarah mencatat, ia merupakan kepala daerah wanita pertama yang dipilih melalui pemilihan langsung pasca reformasi. Kepiawaiannya dalam menata Surabaya secara fisik dan sosial mendapat banyak penghargaan dari dunia internasional. Di samping membangun taman, Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang Jalan Basuki Rahmat yang dilanjutkan ke Jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Saat ini, taman-taman dan jalur pedestrian menjadi tempat yang nyaman bagi warga untuk melepas kepenatan. Dia juga mengimpikan Surabaya merdeka dari sampah. Dengan kinerja yang sedemikian hebat itu, Kota Surabaya meraih Piala Adipura 3 tahun berturut-turut. Tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk kategori Kota Metropolitan. Taman Bungkul yang pernah dipugar Risma meraih penghargaan The 2013 ASEAN Townscape Award dari PBB sebagai taman terbaik se-Asia.
Selain meraih Adipura, dalam 3 tahun kepemimpinan Risma, Surabaya juga meraih predikat menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Selain itu, Oktober 2013, kota Surabaya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia Pasifik, yaitu Future Government Award 2013 di 2 bidang sekaligus, yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia Pasifik. Dalam melakoni pengabdiannya sebagai wali kota, Risma mengaku belajar dari rakyatnya. Itulah salah satu alasan mengapa dia selalu belusukan. Makanya kebijakannya selalu pro rakyat. Antara lain, dia gigih untuk menswasembadakan warganya dengan program pahlawan ekonomi. Pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menggiatkan rumah bahasa untuk menghadapi ASEAN Free Trade Area tahun 2015. Maka tak heran bila Risma amat dikagumi warga Surabaya dan rakyat Indonesia. Bahkan oleh dunia internasional, The City Mayors Foundation mengapresiasinya sebagai wali kota terbaik dunia untuk bulan Februari 2014 versi citymayors.com. Risma merupakan wali kota terbaik dunia dari Indonesia karena keberhasilannya selama memimpin kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini terpilih karena dinilai berhasil membawa perubahan signifikan pada perkembangan kota Surabaya. Antara lain ditulis situs City Mayors 21 Februari 2014 karena kegigihan Risma mempromosikan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Risma dinilai terus memperjuangkan pengembangan pelabuhan di Jawa Timur yang sudah tersendat sejak 20 tahun lalu. Sejak Risma menjabat wali kota tahun 2010, pengembangan lalu lintas pelabuhan sudah meningkat hingga 200%. City Mayors menilai Risma juga berhasil mengembangkan ruang terbuka hijau di Surabaya. Sejak dipimpin Risma, Surabaya kini sudah memiliki beberapa taman dengan tema yang berbeda dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti Wi-Fi, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. City Mayors juga mengapresiasi kepedulian Risma terhadap peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat miskin di Surabaya. Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan International Future City versi Future Government untuk Surabaya Single Window atau SSW. Pada bulan April tahun 2014, dalam acara ITS Expo, Tri Risma hari ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang dosen di alma maternya saat selesai menjabat sebagai wali kota Surabaya. Dan pada tanggal 4 Maret 2015, Tri Risma hari ini mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Gelar kehormatan tersebut diberikan kepadanya sebagai bidang manajemen pembangunan kota pada jurusan arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan juga perencanaan. Pada Selasa 3 Februari 2015, Risma dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia di bawah wali kota Calgary, Kanada, Nahid Nancy, posisi pertama, dan wali kota Gent, Belgia, Daniel Termon, posisi kedua. Penghargaan ini diberikan oleh World City Mayor Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah kota Surabaya dari yang kumuh menjadi lebih hijau dan tertata rapi. Pada Maret tahun 2015, nama Tri Risma hari ini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune. Pada Pilkada serentak tahun 2015,
pasangan Risma Wisnu Sakti Buwana diusung oleh PDI Perjuangan dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34% dari jumlah suara keseluruhan. Risma dan Wisnu dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016 sampai 2021 pada tanggal 17 Februari tahun 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Gerahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati atau wali kota hasil pilkada serentak tahun 2015 di Jawa Timur. Tri Risma hari ini dan wakil wali kota Wisnu Sakti Buwana memiliki visi dan misi menjadikan Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Pada masa periode kedua kepemimpinannya, Risma mengusung tagline atau jargon Surabaya di hatiku, yaitu menjadikan kota Surabaya sebagai rumah idaman bagi warga kota untuk menuju masyarakat yang sentosa, aman, nyaman, sehat, dan tentram. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2015, Risma mendapatkan anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lainnya di Istana Negara. Pada November tahun 2015, Risma juga mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award. Risma memperoleh penghargaan ini karena selama menjadi wali kota Surabaya, berhasil menjadikan kota yang cantik dan tertata, serta mengembangkan sistem e-procurement atau lelang pengadaan barang elektronik. Tri Risma hari ini mendapatkan penghargaan Lee Kuan Yew City Prize pada Juli tahun 2018. Penghargaan ini karena kota Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan serta mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah serta partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang berkembang dengan pesat. Pada 14 September 2018, Tri Risma hari ini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden United Cities and Local Government Asia Pacific untuk masa bakti 2018 sampai 2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Woon Hee-ryong dalam Kongres United Cities and Local Government Asia Pacific tahun 2018 atau Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik di Surabaya. Pada tanggal 22 Desember tahun 2020, Tri Risma hari ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dari dana bansos COVID-19. Pelantikan Tri Risma hari ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember tahun 2020 dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Tri Risma hari ini diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka bersama dengan 6 menteri lain yang merupakan hasil perombakan kabinet. Risma mengatakan dalam waktu dekat akan membenahi data penerima bantuan sosial di Kemensos. Menurutnya, data itu perlu ada pemutakhiran agar bantuan bisa tersalurkan dengan baik. Risma kali ini akan memberi gebrakan dengan mengubah pola penyaluran bansos dari tunai menjadi via transfer. Sementara terkait dengan penyaluran, persoalan penerima bansos yang tidak tepat sasaran banyak terjadi di berbagai daerah. Pada Oktober lalu, Kemensos sendiri mengakui bahwa masih ada warga yang dinilai berkecukupan yang mendapat bansos karena terdapat inclusive error dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Sejak ia menjadi Menteri Sosial, tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan atau natura. Sejak tahun 2021, Kementerian Sosial hanya menyalurkan bantuan sosial atau bansos dalam bentuk tunai, baik disalurkan melalui himpunan bank pemerintah atau himbara maupun kantor pos. Risma menjelaskan bantuan sosial berbentuk barang disalurkan dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya saja bagi penyandang disabilitas, penerima manfaat yang sakit di mana mereka benar-benar membutuhkan bantuan berbentuk barang seperti sembako dan alat kebersihan diri. Risma juga menegaskan bahwa bansos yang dikelola Kemensos pasti tepat sasaran dan bakal diterima penerima manfaat atau PM. Karena semua data penerima bansos tersimpan rapi dan terupdate setiap bulan. Risma mengutarakan Kemensos selalu terbuka untuk masukan dari masyarakat soal penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kemensos memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian tersebut melalui komen center Kemensos yang aktif 24 jam setiap harinya, dan melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat membuat laporan dengan menyertakan foto rumah yang tidak sesuai. Kemudian, petugas akan memeriksanya secara langsung. Apabila terbukti tidak layak menerima bansos, maka Kemensos akan mengirimkan datanya kembali ke daerah untuk diubah melalui daerah. Pada tanggal 25 November tahun 2022, Risma memperoleh penghargaan Nawacita Award 2022 kategori Tokoh Nasional di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 22 Desember tahun 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penghargaan perempuan inspiratif kepada Mensos Risma terkait sejumlah capaian. Di antaranya, Mensos berhasil membawa Kemensos memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan pada laporan keuangan tahun 2021. Kemudian, penerapan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA yang berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera, penghargaan pelaksana program nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dari Kemendes PDTT juga menjadi pertimbangan. Apresiasi juga diberikan terkait bantuan sosial PKH, program sembako, pemberdayaan sosial, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, dan respon cepat terhadap permasalahan sosial di seluruh negeri. Adanya apresiasi Muslim Choice dalam perbaikan data dan kiprahnya sebagai muslimah berprestasi, kinerja terbaik dan teladan dari PNS, politisi, wali kota Surabaya, hingga menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Januari 2024, diberitakan bahwa Risma sebagai Menteri Sosial tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran bansos yang dilakukan oleh pemerintah. Guru Besar Ilmu Politik Ikrar Nusa Bakti dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti di akun YouTube Medcom.id pada Minggu 21 Januari tahun 2024. Presiden Joko Widodo kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Sementara Kementerian Sosial atau Kemensos merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu. Menurut Ikrar, Risma dinilai perlu mundur karena sebagai pejabat publik yang punya kewenangan untuk penyaluran bansos tak pernah dilibatkan. Pada 5 April tahun 2024, Risma diundang Mahkamah Konstitusi
untuk dimintai keterangan pada sidang sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Risma mengatakan pencairan bansos pada awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial. Menurutnya, penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penerima. Dia menyebut penyaluran bansos di kementerian yang dia pimpin dalam bentuk transfer uang ke penerima sejak tahun 2021. Tri Risma hari ini menikah dengan Joko Sabto Adji yang merupakan seorang insinyur. Joko Sabto Adji bekerja sebagai seorang pegawai perusahaan swasta yang kerap berkutat di pabrik di daerah Mojokerto. Risma dan Joko Sabto Adji bertemu pada saat kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat itu, Risma mengambil jurusan arsitektur, sementara Joko Sabto Adji mengambil jurusan di teknik elektro. Dari pernikahannya tersebut, Risma dan Joko Sabto Adji dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Fuad Benardi Sabto Adji, lahir tanggal 16 April tahun 1990. Riwayat pendidikannya mulai SD dan SMP di Al-Falah, Surabaya. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 5 Surabaya. Jenjang pendidikan sarjana ditempuh di ITS jurusan Teknik Informatika. Fuad Benardi aktif di himpunan mahasiswa. Fuad Benardi adalah Ketua Karang Taruna Surabaya yang baru saja lulus di wisuda S2 Magister Manajemen Teknik ITS. Fuad Benardi juga memiliki usaha berupa kafe Historisma dan toko emas. Fuad Benardi pernah menjadi Wakil Ketua PBSI Surabaya, Wakil Ketua KNPI Jawa Timur, Ketua Karang Taruna Surabaya, dan kini menjabat sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia atau organisasi sayap PDI Perjuangan. Fuad Benardi resmi maju dalam perebutan kursi DPRD Jawa Timur dari Dapil Jatim 1 atau Surabaya dan lolos di Pileg tahun 2024. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2015, Fuad Benardi menikah dengan Era Marsita Maharani. Era Marsita Maharani adalah putri dari Gatot Sunarko dan Mafrukhah. Dari pernikahannya, ia memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Gwen Sarifa Benardi, lahir tanggal 9 Juli tahun 2016. Yang kedua bernama Gianluigi Svarga Benardi, lahir tanggal 16 April tahun 2020. Sementara itu, anak keduanya adalah perempuan bernama Tantri Gunarni Sabto Adji. Tantri pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Surabaya. Tantri melanjutkan kuliah di Institut Teknologi 10 November mengambil jurusan Informatika. Pada tanggal 3 Juni tahun 2023, Tantri Gunarni Sabto Adji lulus pada program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Usai lulus, ia bercita-cita ingin menjadi PNS. Demikianlah video silsilah dan biografi Tri Risma hari ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.